Perkenalkan, nama saya Cynthia. Di sini saya akan menjelaskan indikasi obat paracetamol dan obat ibuprofen. Indikasi obat paracetamol terbagi dua, yaitu meredakan nyeri ringan hingga sedang seperti sakit kepala, sakit gigi, atau nyeri otot. Yang kedua itu menurunkan demam akibat infeksi atau kondisi lainnya. Indikasi ibuprofen ada 3, yaitu meredakan nyeri ringan hingga sedang seperti sakit kepala, nyeri otot, atau nyeri sendi. Yang kedua itu mengurangi peradangan pada kondisi artritis. Yang ketiga itu menurunkan demam. Perkenalkan, nama saya Swanto. Di sini saya mau menjelaskan indikasi obat natrium diklofenak. Natrium diklofenak mengatasi nyeri otot, sakit punggung, cedera, dan sakit kepala migran, mengurangi peradangan seperti pada artritis, meredakan nyeri pada pasca operasi. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya akan menjelaskan indikasi obat leptriptan dan obat ergotamin. Obat leptriptan dapat meredakan migrain akut, dan obat ergotamin digunakan untuk meredakan serangan migrain yang parah dan efektif jika digunakan pada awal serangan. Perkenalkan, nama saya Dwi Oktaria. Di sini saya akan menjelaskan tentang farmakologi obat nyeri kepala dan migran. Obat propranolol adalah beta blocker yang digunakan untuk mengatasi hipertensi, angina, gangguan irama jantung, serta mencegah migran dan mengurangi gejala kecemasan. Obat ini memblokir efek adrenalin, menurunkan detak jantung dan tekanan dada. Farmakokinetik propranolol, penyerapan diserap dengan baik meskipun sebagian terdegradasi di saluran pencernaan. Didistribusikan ke seluruh tubuh termasuk jantung dan pembuluh darah. Metabolisme di hati menjadi metabolit aktif. Ekskresi dieliminasi melalui ginjal sebagian besar dalam bentuk metabolit. Indikasi hipertensi, angina, gangguan irama jantung, migran, dan kecemasan. Dosis dewasa untuk hipertensi atau angina, dosis mulai 40 mg 2 kali sehari dengan dosis maksimal 320 mg per hari. Untuk migran, dosis pencegahan dimulai dengan 80 mg per hari. Anak-anak, penggunaan hanya berdasarkan petunjuk dokter. Efek samping, kelelahan, pusing, sensasi dingin pada tangan atau kaki, dan gangguan pencernaan. Peringatan, tidak boleh digunakan pada pasien dengan gagal jantung berat atau asma. Hati-hati pada pasien dengan tekanan darah rendah atau diabetes. Perkenalkan, nama saya Sheila Arsyeti Samin. Di sini saya akan menjelaskan golongan obat antidepresan. Antidepresan digunakan untuk mengobati depresi, kecemasan, dan gangguan mood, serta dapat mengatasi migrain yang disebabkan oleh stres atau faktor emosional. Obat ini bekerja dengan mempengaruhi bahan kimia otak yang mengatur suasana hati dan rasa sakit, membantu mencegah atau mengurangi intensitas migrain. Efek sampingnya termasuk mual, pusing, dan gangguan tidur, sehingga perlu diawasi dokter. Salah satu contoh obat dari golongan antidepresan yaitu topiramate. Topiramate digunakan untuk mencegah migrain dan mengontrol kejang pada epilepsi. Obat ini mempengaruhi aktivitas listrik di otak, mengurangi kecenderungan kejang, dan mencegah rasa sakit migrain. Topiramate juga menenangkan sistem saraf pusat, membantu mengurangi gejala migrain. Farmakokinetik diserap baik melalui saluran pencernaan dan didistribusikan ke seluruh tubuh. Sebagian besar tidak dimetabolisme di hati dan diekskresikan melalui ginjal. Indikasinya mencegah migrain, mengontrol kejang pada epilepsi, dan untuk kondisi langka seperti sindrom Lennox-Gastaut. Dosis
Dosis awal untuk migrain adalah 25-50 migrain per hari, miligram per hari dengan dosis maksimal 200 mg per hari. Efek sampingnya mual, pusing, penurunan nafsu makan, dan gangguan kognitif. Peringatan, penggunaan hati-hati pada pasien dengan gangguan ginjal dapat menyebabkan dehidrasi, gangguan elektrolit, dan tidak disarankan untuk ibu hamil. Adalah sakit kepala biasa. Kondisi ini ditandai dengan nyeri berdenyut di suatu sisi kepala yang sering kali disertai mual, muntah, serta sensitivitas terhadap cahaya dan suara. Gejala tersebut dapat sangat mengganggu aktivitas sehari-hari pada sebagian orang. Migran terjadi berulang dan menjadi hambatan dalam menjalani rutinitas. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara penanganan yang tepat. Tentu saja dengan pengawasan tenaga medis. Salah satu metode pencegahan migrain yang dapat direkomendasikan adalah penggunaan obat-obat tertentu seperti antikonvulsan, amitriptilin. Namun kedua jenis obat ini tidak boleh digunakan sembarangan karena memerlukan resep dan pemantauan dari tenaga kesehatan. Antikonvulsan sebagai pencegah migrain seperti valproat awalnya dikembangkan untuk mengobati kejang, namun penelitian menunjukkan bahwa obat ini juga efektif dalam mencegah migrain. Cara kerjanya dengan menstabilkan aktivitas listrik berlebihan di otak yang bisa menjadi salah satu pemicu migrain. Meskipun bermanfaat, antikonvulsan juga dapat menimbulkan efek samping seperti pusing, kelelahan, gangguan pencernaan. Karena itu, penggunaannya harus dilakukan di bawah pengawasan dokter. Dengan pemantauan yang tepat, risiko efek samping bisa dikurangi dan efektivitas pengobatan bisa lebih optimal. Amitriptilin untuk migrain dan gangguan terkait merupakan obat antidepresan juga sering digunakan untuk mencegah migrain, terutama pada pasien mengalami gangguan